Salah satu manifestasi hidup duniawi adalah selain keangkuhan hidup, keinginan daging, ada yang namanya keinginan mata. Shalom. Puji Tuhan, satu kali lagi ada di gereja ini semua karena anugerah Tuhan Yesus. Terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan semua jemaat terkasih yang selalu rindu akan Tuhan dan firman-Nya. Untuk tidak memperpanjang kata, saya ajak kita fokus kepada mendengar firman Allah. Dan pembacaan firman pada saat ini terambil dari Amsal. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat 23. Mari kita berdiri bersama untuk kita baca firman Tuhan ini. Amsal 4 ayat 23. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Dari Amsal pasal 4 ayat 23. Tema khotbah pada saat ini adalah menjaga hati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, menjaga hati ini begitu penting saudara-saudara, karena ayat yang baru kita baca mengatakan bahwa dari hati itulah terpancar seluruh kehidupan kita. Orang yang terlatih dan mau taat akan ayat ini dan sungguh-sungguh menjaga hatinya, maka kehidupan yang baik, kehidupan yang berdampak bagi sesama, kehidupan yang berguna bagi keluarga, kehidupan yang berguna bagi bangsa dan negaranya, kehidupan yang berguna bagi gerejanya akan terpancar dari kehidupan setiap orang yang punya komitmen untuk menjaga hati. Begitupun sebaliknya bagi orang yang tak acuh tidak peduli dengan urusan mentaati Amsal 4 ayat 23 ini, artinya dia tidak mau jaga hatinya, maka tak terhindarkan saudara-saudara kehidupan yang tidak memuliakan Allah, kehidupan yang menjadi batu sandungan, kehidupan yang membuat orang lain hilang damai sejahtera, kehidupan yang tidak jadi berkat akan terpancar dari kehidupan orang-orang yang tidak jaga hati. Maka urusan menjaga hati sesuatu yang sangat serius. Amin, dikasih Tuhan. Sebab hati ini saudara-saudara adalah bagian dari manusia yang paling licik. Itu hati. Hati itu paling licik, susah ditebak. Makanya kalau saudara bandingkan dengan data lain, misalnya dalam Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-9, ayat itu secara eksplisit Nabi Yeremia berkata demikian, saudara-saudara. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Saya minta pastikan mikrofon istri saya bisa hidup. Tolong bantu yang tadi, soalnya kita kurang paham. Oke, perhatikan ya ayat 9 saudara-saudara di layar. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Saudara-saudara, hati itu sangat licik. Kalau tidak jaga hati, aduh fatal saudara-saudara. Saudara ingat ya kasus kakak adik bunuh-bunuhan, Kain bunuh Habel. Itu dimulai dari persoalan apa? Panas hati. Panas hati. Akibat panas hati, Kain tidak peduli firman Allah. Waktu dia panas hati, dalam Kejadian pasalnya yang ke-4, saudara-saudara, mulai ayat 4, saudara perhatikan Kejadian 4 ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung, kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Terus? Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kalau hati panas, ekspresi wajah itu kelihatan. Sebaliknya, kalau hati gembira kan berseri-seri ya. Itu Amsal bilang, hati yang gembira adalah obat. Wajah yang berseri-seri, aduh kuat hadapi apapun. Ya, kuat hadapi omongan orang, kuat hadapi sakit penyakit, kuat hadapi tantangan ekonomi, kuat hadapi apapun.
Tapi kalau hati sudah panas, badan mau kayak Hulk sekalipun, kalau hati sudah hancur, aduh, kayak kelinci basah. Makanya betapa serius persoalan menjaga hati. Kekasih Tuhan. Amin. Saudara lihat ketika sudah panas hati, sampai Tuhan sendiri tanya ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Tuhan itu sangat perhatian dengan hati orang. Sampai-sampai ketika hati Kain menjadi panas, Tuhan mau koreksi. Kenapa hatimu panas? Itu pengaruh ke wajahmu, pengaruh ke hidupmu. Panas sama adik sendiri loh. Saudara lihat, kalau sudah urusan hati tidak peduli. Mau suami istri kah, kakak adik kah, teman pelayanan kah. Apalagi cuma teman kerja orang Meksiko. Wah, biasa itu. Asal panas langsung bilang, ya si Madura ini. Madura maksudnya. Saudara, karena panas hati kan. Dan akhirnya gara-gara panas hati, sekalipun yang berfirman adalah Tuhan. Ini Tuhan langsung loh. Kalau sekarang saudara dengar firman Allah melalui pengkhotbah namanya Melatok. Dulu waktu Kain tidak ada pengkhotbah, Allah khotbah langsung. Tapi kalau hati sudah panas, mau Allah sekalipun tidak peduli dia. Saudara ngeri tidak? Orang hati bermasalah, dosa yang berikut adalah dia akan tidak peduli firman Allah. Saudara bersyukur di sekitar awal tahun 2024 Anda dengar khotbah ini. Anda dengar kebenaran ini. Sebab firman begitu penting. Amin. Saudara yakin percaya ya. Firman adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi langkah-langkah hidup kita. Langit dan bumi pasti berlalu, tetapi firman Allah tidak akan pernah berlalu. Yesus berkata, kamu tidak hidup dari makan roti saja, tapi kamu hidup dari firman Allah. Bagaimana kita mau hidup kalau hati bermasalah? Sebab firman akan mental semua. Amin Bapak Ibu. Jadi menjaga hati adalah topik yang sangat-sangat penting bagi kita semua. Amin, kekasih Tuhan. Saya rasa ini sesuatu yang perlu kita renungkan baik-baik. Tidak peduli firman, ujung-ujung apa? Bunuh adiknya. Dimulai dari panas hati. Sudah bunuh, Tuhan tanya, di mana adikmu Habel? Nggak tahu, emangnya saya penjaga adik saya? Menipu Tuhan. Orang tidak jaga hati, maka yang terjadi adalah memunculkan dosa yang beranak cucu dosa. Dosa kalau tidak diselesaikan sampai akar-akar, dimulai dari hati model begini, akan beranak cucu dosa. Untuk tutup dosa yang satu, dia tutup pakai dosa yang lain. Untuk menutupi pembunuhannya, dia tutup pakai penipuan. Kan banyak orang begitu, tidak pernah terbuka. Tipu istri, tipu suami, tipu orang tua, tipu pendeta, tipu jemaat. Bisa terjadi. Maka dari itu, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, urusan menjaga hati sangat serius. Nah, malam ini saya mau bawa saudara begini. Menjaga hati itu tidak bisa tidak, saya akan kaitkan dengan satu kata kunci. Menjaga, kata kunci yang saya dapat adalah memeriksa. Kalau saudara jaga rumah kan diperiksa ya, ada security di rumah tempat saya, security 24 jam. Kenapa? Karena saya pernah diisu mau dibunuh. Densus 88 kirim kabar ke Polda Nusa Tenggara Timur, dari Polda utus orang polisi ketemu saya supaya istri dan anak-anak jangan panik, jemaat jangan panik. Mereka kasih tahu secara pribadi, Pak Mel ini target dibunuh. Karena khotbah-khotbah saya. Khotbah yang mana? Khotbah yang menghantam kelompok-kelompok intoleran. Khotbah yang menghantam kelompok-kelompok radikal yang mengacau balaukan Indonesia dengan isu agama. Saya babat di khotbah. Ada 3 gereja mau dibom, salah satunya gereja Amazing Grace, tempat saya menggembalakan jemaatnya Tuhan Yesus. Tapi kenapa gereja ini mau dibom? Karena gembalanya katanya. Jadi polisi jelaskan detail-detail. Tanpa sepengetahuan istri anak-anak, akhirnya dari polisi juga kebetulan anggota gereja dan sangat aktif di gereja. Mereka bilang, Bapak tidak bisa tidak, Bapak harus punya security.
Saya takut agak berlebihan kelihatannya, tapi mereka bilang tidak bisa Pak. Kan orang et labora, berdoa tapi bekerja. Maka security 24 jam di rumah saya. Mulai 2021 ya. Security 24 jam. Jadi mereka harus tahu semua titik. Jaga tuh periksa. Sampai periksa pulsa listrik. Kemarin security WA ya, pulsa mau habis. Diisi ya. Sampai lapor loh pulsa. Artinya dia periksa benar-benar. Jadi menjaga tidak bisa dipisahkan dengan tindakan apa? Memeriksa. Periksa. Check and recheck. Nah, kalau memang kita bicara tentang menjaga hati Bapak Ibu jemaat terkasih, apa yang mau kita periksa nih? Di tahun ini, di malam ini, firman Allah datang. Apa yang Tuhan mau supaya saya dan Bapak Ibu jemaat terkasih, kawan-kawan pelayan di FOG International Christian Church. Jangan sampai salah 7 kali ini. Waduh, ini bisa terluka ini teman-teman. Ini sudah datang tidak hafal ya kan? Favor of God International Christian Church, right? Oh, haleluya. Saudaraku, apa yang mau kita periksa berurusan dengan tindakan menjaga hati? Yang pertama, periksa kepercayaan kita kepada Tuhan. Percaya Allah tidak bisa dipisahkan dengan hati. Amsal pasal 3 ayat 5 bilang apa? Yang Tuhan minta, percayalah kepada Allah dengan segenap hatimu. Percaya tidak bisa dipisahkan dari hati. Jadi kalau menjaga hati dimulai dari apa? Pribadi lepas pribadi. Memeriksa diri kita masing-masing. Seperti apa sih saya percaya Tuhan? Ini saatnya kita lihat diri masing-masing. Sebab urusan hati yang percaya, saya tidak tahu hati Bapak Gembala. Saya tidak tahu hati Ibu Eci dan Pak Eca. Ya kan? Saya tidak tahu Pak Endi punya hati, saya tidak tahu. Saya nggak bisa cek sampai di situ. Toh yang namanya pendeta sekalipun, jangankan pendeta deh, nabi aja nggak bisa tahu hati orang, kecuali Roh Kudus kasih konfirmasi. Dari mana saya tahu itu? Dari mana kita tahu? Tuhan suruh, Samuel pergi ke Bethlehem di rumah Isai, karena salah satu anaknya mau saya lantik ganti Saul. Pergilah Samuel. Pas hari pelantikan nongol tuh abang-abangnya Daud kan, Eliab segala datang dengan waduh body yang memang layaknya prajurit gitu kan. Kata si Samuel, dah ini nih pas dari body tinggi, kalau pakai ketopong pakai baju sirah kayaknya cocok nih. Iya kan, dada terbuka kan. Kalau orang kita Indonesia Timur bilang badan terbuka bagus. Cocok nih Tuhan bilang bukan. Kamu melihat apa yang di luar, tapi Allah melihat sampai kedalaman hati. Amen. Don't judge the book by the cover, right? Kadang-kadang kita lihat orang kayaknya kecil, miring, sakit-sakitan, potensi lepra ini. Iya kan, gampang banget ngejudge. Tunggu dulu saudara-saudara. Sebab Alkitab berkata apa? Apa yang bodoh bagi dunia, apa yang lemah bagi dunia, apa yang dipandang enteng bagi dunia, apa yang tidak berarti bagi dunia, itu yang dipilih Allah. Kasih malu orang-orang pintar, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tuhan bilang sama Samuel, jangan lihat kulit luar lu kata bagus-bagus apa. Saya sudah cek hatinya, bermasalah. Sampai Samuel tanya, masih ada anak yang lain gak? Masih ada satu tapi lagi main sama kambing. Maksudnya jaga kambing domba kan Daud. Bukan main, lebih tepatnya ya, jaga. Tolong panggil dong, waktu gak banyak nih. Nongol Daud dari jauh. Tuhan bilang sama Samuel, dia tuh, lu lihat kulit luar mulu lu. Samuel aja bisa salah nilai, apalagi cuma melatok. Oh ya, saya harus bilang itu. Saya bukan levelnya Samuel. Jujur, Pak Daniel Panggo aja, saya rasa level saya di bawah. Dari sudut pengalaman iman, sakit begitu rupa, sembuh, pelayanan, banyak tidur di hotel katanya. Padahal di parkiran hotel, dia cerita saya. Daniel, jujur aja kalau bilang fight pengalaman hidup, saya rasa Pak Daniel punya lebih luar biasa. Apalagi sama Samuel. Amin Bapak Ibu. Jaga hati soal percayamu kepada Allah.
Karena hanya orang yang percaya dengan segenap hati bahwa Yesus adalah Tuhan, itu yang selamat. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Karena percaya mempengaruhi pengakuan kita. Karena apa yang di sini terpancar keluar. Perhatikan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Iya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan seterusnya. Lalu pengaruh ke pengakuan, hati penting. Bapak Ibu, saya kebetulan tidak tahu hati, tapi Tuhan tahu hati. Yang Bapak Ibu dengar nih firman-Nya Tuhan. Saya cuma juru bicara Allah, izinkan dia memeriksa hati kita semua berkaitan dengan kepercayaan kita kepada dia dengan firman-Nya. Mari kita belajar lebih dalam. Ada banyak contoh di Alkitab. Orang-orang yang kelihatannya percaya, hatinya tidak beres. Ada di gereja, ada di pelayanan, ada di panitia, ini itu. Rame di mana? Dia di situ. Tapi tunggu dulu. Yang rame-rame begini, kita nggak tahu hati. Makanya firman datang untuk memeriksa kita. Amin. Dalam Yohanes pasal 2, mulai ayat 23, banyak banget orang percaya. Katanya, banyak banget orang percaya. Tapi Yesus tidak percaya mereka. Mereka ngakunya percaya. Yesus bilang, aku tidak percaya kau. Karena aku tahu hati manusia. Nggak usah orang kasih kesaksian. Dia sapa. Kalau kepada sesama bisa kita kasih kesaksian. Lo tahu si ini nggak? Oh dia gini lo, keren lo, dia gini. Lo tahu si ini kan? Kenapa? Bahaya lo dia. Kan gitu kalau kita tahu. Tapi kalau Tuhan Allah, siapa yang perlu kasih kesaksian kepada Tuhan Allah? Tuhan Allah tahu Mel atau enggak? Lu nggak usah ajar. Itu kan dari sampah saya yang pilih dia. Kok kau ajar saya lagi tentang si Timur itu. Ya kan? Perhatikan ini ayat Yohanes 2:23. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakan. Mereka percaya karena lihat mujizat. Biasanya kayak begini nih. Asal ada mujizat rame banget. Nah ini orang punya hati yang model begini perlu dicek lebih dalam. Lu datang karena Yesus atau karena mujizat? You datang karena Yesus atau karena ada masalah doang kamu butuh Yesus? Amin. Kamu datang karena Yesus atau ada makan gratis di gereja? Ini buat kasus di Uganda ya. Soalnya gereja di mana di Amerika yang nggak ada makan-makan. Pas dengar khotbah tidur, pas makan rohnya bernyala-nyala. Apalagi kalau kena DP itu Richard tambah menyala dia. Nggak ada yang salah dengan itu, tapi tolong kalau khotbah dengar. Khotbah tidur makan semangat. Sorry to say. Right? Percaya karena lihat tanda-tanda. 24. Perhatikan Bapak Ibu. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. 25 langsung. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Dia tahu hati mereka yang datang bilang, aku percaya engkau. Yesus bilang, aku tahu kamu. Pembohong kamu. Kata Yesus. Saya kan hanya pendeta jago copy paste ayat. Saya enggak tahu khotbah, saya hanya jago kutip. Tuhan bilang, aku kenal kamu, hatimu bermasalah. 5.000 orang cari Tuhan. Tuhan Yesus sudah lihat. Ini motivasinya cuma cari roti. Versi Injil Yohanes, mujizat 5 roti dan 2 ikan terjadi di Yohanes pasal 6. Dan itu ada keterkaitan seluruhnya sampai ayat 70-an. Di ayatnya yang ke-26, Tuhan Yesus bilang sama mereka yang berbondong-bondong yang 5.000-an orang. Yesus bilang, saya tahu kamu bukan cari tanda-tanda kemesiasan. Kamu melihat roti kan. Perhatikan ini ayat. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Yang tadi saya itu ada di Alkitab. Roti, gereja yang kudus dan Kalau di Indonesia Timur kami bilang suka am itu makan-makan. Kamu dilihat roti, kamu udah makan, makanya kelihatan semangat banget. Tapi saya tahu kamu, pas khotbah disampaikan tersinggung, bubar semua. Lompat ayat 60 dari Yohanes 6, lompat.
Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Makanan keras, Richard dia bilang enak. Kalau hot dia bilang keras sekali. Saudara lihat? Akhirnya apa? Anam-anam, mundur semua. Mundur, anam-anam. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Pasal dan ayat pas lagi. Yohanes 6. Ini antikris nih. Ayatnya pas banget lagi, 666. Antikris kan begitu nanti, suka mundur. Perlu diuji hati kita soal kepercayaan kita kepada Kristus. Kamu datang cari apa? Amin Bapak Ibu. Jadi saya pikir, saya tidak tahu masalahnya. Tapi saya tahu ini firman ini penuh kuasa. Saudara pikir ini kata-kata biasa? No, ini roh dan hidup. Ini 6-6-nya toh, 6-3-nya. Coba lihat, ini perkataan Yesus. Rohlah yang memberi hidup. Yes. Daging sama sekali tidak berguna. Amin. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Sudah pikirin firman omong kosong, hanya kertas, tulisan hitam? No. Roh, hidup. Makanya kenapa kalau khotbah saya pasti firman penuh. Saya bisa khotbah tanpa firman, 2-3 jam, saudara ketawa semua. Saya punya talenta ngelawak. Saya bisa dialek apapun. Madura saya bisa saya. Ngomong Batak, jagonya aku ini ngomong Batak. Tapi ini khotbah atau stand up comedy. Ketawa pas-pas, it's okay. Because dingin, right? Maksudnya takut beku di gajah. Tapi bukan itu. Boleh, Tuhan juga ada selera humor. Tapi jangan humor sampai orang pulang bingung. Tadi dapat apa? Enggak tahu, pokoknya lucu banget. No. Amin, saudara. Kita harus periksa iman kita. Saudara cari Tuhan benar-benar. Saya harap begitu. Ada satu orang. Ini di kota Samaria. Saya contohkan lagi satu contoh nih menarik nih di Kisah pasal 8 mulai ayat 13. Tapi saya kasih tahu pendahuluan dulu. Panjang banget sih ayatnya, nanti pulang periksa. Filipus dipakai Allah KKR di Samaria. Lawatan Allah luar biasa. Di Samaria ada Simon tukang sihir. Sebelum Filipus datang, dia paling hebat di situ. Waduh, dia punya sihir-sihir, bikin sok penting banget di situ. Nanti pulang baca deh. Jadi orang anggap karena sihir-sihirnya. Tapi ketika dia melihat mujizat yang dilakukan oleh Filipus, mulai ayat 9 aja. Dilakukan oleh Filipus, dia terkagum dan dia mulai percaya. Ini sepenggal kisahnya, perhatikan. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu. Simon tukang sihir. Dan mentakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Suka main sulap. Terus? Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Padahal setan. Terus? Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Oke, lalu ayatnya yang ke-12. Perhatikan Bapak Ibu. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, hanya mau kasih tahu setan ada kuasa, Yesus maha kuasa. Makanya nih si Simon pikir, kalah nih sihir gua, ya kan? Lalu ayat 13, dia percaya dan dibaptis loh, perhatikan. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis. Ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Sampai di sini. Kalau cuma sampai di sini, Anda dan saya pikir dia sudah menjadi orang percaya sejati. Tunggu dulu, masih ada lanjutan. Ini masih poin pertama, periksa hati. Tiba-tiba selesai Filipus, Petrus dan Yohanes datang kembali. Karena lihat, di Samaria ada kebangunan rohani. Tuhan utus mereka ke sana. Petrus dan Yohanes datang, tumpang tangan orang, Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja, orang dipenuhi roh. Simon lihat karena tumpang tangan orang kepenuhan roh. Simon mau beli karunia pakai duit. Saudara lihat ini orang percaya model apa, dia pikir firman bisa beli pakai duit, karunia bisa beli pakai duit. Lompat ayat 17. Ayat 17. Ini sudah sesi bukan Filipus lagi, Petrus dan Yohanes. Perhatikan. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Simon tukang sihir lihat, perhatikan 18. Ketika Simon melihat,
bahwa pemberian Roh Kudus itu terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Sampai di sini. Sebelum saya lanjut, tim multimedia, ini suara istri saya keluar dah. Oh siap, supaya orang dengar, takutnya baca-baca tidak keluar ya, maksudnya di media. Saudara, perhatikan ini. Dia langsung bilang mau beli karunia. Langsung Petrus bilang, kamu nih hatimu tidak lurus ini. Makanya kenapa saya bilang, jagalah hati dalam urusan percaya. Ini percaya benar atau tidak. Bahkan sudah berdiri dibaptis saja. Sudah berdiri dibaptis, Petrus bilang hatimu tidak lurus. Kau harus bertobat, hatimu itu seperti empedu. Ya, lanjut. 20. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. 21. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Hatimu tidak lurus di hadapan Allah, Simon. Sekalipun kau sudah dibaptis, kamu bilang kamu percaya, hatimu tidak lurus. Lalu Petrus bilang apa sama dia? Lu mesti bertobat, kalau tidak lu kena hukum nih. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sampai di situ. Kekasih-kekasih Tuhan, menjaga hati dimulai dari periksa kenapa kita percaya, kenapa kita melayani, kenapa kita ibadah malam ini. Amin, saudara. Biar hati kita penuh dengan nyanyian, hati kita penuh dengan puji-pujian, hati kita adalah hati yang lapar dan haus akan hadiratnya. Tuhan baik bagi gereja ini. Amin. Saya sepanjang jalan dengan Pak Troy dan Ibu Eva tadi dari tempat pelayanan yang berikut, saya kan di otak nih banyak kerangka khotbah nih. Tapi khotbah versi ini, istri saya ini pendengar setia, baru pertama kali di sini. Khotbah versi, Pak sering dengar saya kali. Baru pertama kali saya khotbah di sini. Saya bukan bilang apa-apa, tapi memang saya berpikir berenung, Tuhan apa yang mesti saya sampaikan di sini. Saudara-saudara, jaga hati kita baik-baik. Periksa. Andai kata ada motivasi yang salah malam ini, sebelum keluar dari pintu itu, pastikan sudah beres. Terbuka, letakkan semua di kaki Yesus, biar disalibkan dengan salib Kristus. Karena di situ harusnya dosa-dosa kita disalib semua. Yang kedua, jaga hati ya. Menjaga hati itu tidak bisa dipisahkan dengan jaga mata. Amin. Dari mata turun ke oh iya dong. Salah satu manifestasi hidup duniawi adalah selain keangkuhan hidup, keinginan daging, ada yang namanya keinginan mata. Kalau matamu gelap, gelaplah hidupmu, kata Alkitab. Kalau matamu terang, teranglah seluruh hidupmu. Bagaimana matamu ketika melihat harta? Oh ya. Bagaimana matamu ketika lihat dolar? Bagaimana matamu ketika melihat harta kekayaan? Kayak Lot dan Abraham. Abraham kan kasih pilihan ke Lot. Lot, kalau lu ke kiri, om ke kanan. Kalau ngana ke kanan, om ke kiri. Alkitab berkata, maka dilihatlah Lot. Ternyata Sodom dan Gomora itu indah banget. Dia hanya melihat sejauh mata. Dia tidak menyadari yang dia lihat indah itu, di balik keindahan ada malapetaka. Ada malapetaka. Dia tidak tahu. Pokoknya mata bilang apa? Jalan. Hello. Hati-hati dengan matamu. Bagaimana Anda lihat uang? Bagaimana Anda lihat pelayanan? Bagaimana Anda lihat gereja? Kalau gereja yang penuh sesak, mata tergoda, ini baru gereja. Kalau kursi jarang-jarang, langsung terganggu. Tunggu dulu. Bisa jadi yang penuh-penuh itu justru bermasalah. Kita bersyukur kalau gereja bisa penuh. Oh, gereja ini canggih loh kalau untuk ukuran gereja-gereja Indonesia di LA.
Senang saya. Tim praise and worshipnya, wah saya datang sudah ada choir. Oh wow, luar biasa, keren loh. Memang semua harus dilibatkan pelayanan. Ibu Gembala, luar biasa. Saya memang terapkan itu di gereja, di tempat pelayanan kami. Sambil mengkhotbahkan firman sejujur-jujurnya. Supaya orang yang andai kata datang hanya lihat gedung, lihat fasilitas, terfilter saat firman diperdengarkan. Amin. Gimana saat saudara lihat orang jarang senyum, saudara langsung bilang apa? Suka langsung menjudge, Judas nih. Padahal bukan Judas, dia asam lambung. Saudara si keburu menghakimi, mukanya mencurigakan. Orang asam lambung, dia tiap kali mau jam 6 ke setengah 7 kumat. Sembuhnya setengah 9. Makanya suka begini, itu bukan Roh Kudus, dia memang keturunan. Seluruh dari omanya sampai papanya asam lambung semua. Saudara, hati-hati dengan mata. Amin. Keinginan mata itu berbahaya karena itu manifestasi kehidupan duniawi. Makanya dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan seterusnya, ayat-ayat ini memberi keterangan menarik buat kita. Perhatikan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Amin. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yakni keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Keinginan daging, keinginan mata, semua itu berasal dari dunia ini. Jadi Bapak Ibu terkasih, kalau lihat sesuatu jangan cepat-cepat. Buat pilihan, datang ke Tuhan dulu, doa, tanya Tuhan, amin. Jangan lihat peluang langsung main serobot aja, cek dulu, doa Tuhan. Saya sudah lihat ini peluang bisnis bagus nih Tuhan. Tapi tolong Tuhan, karena hamba baca di Alkitab, Lot lihat bagus-bagus, tahu-tahu ancur. Jadi Tuhan tolong hamba supaya hamba jangan kayak Lot punya adik perempuan. Makanya nasib sama. Amin, kekasih Allah. Ini kerja bagus, peluang bagus, tetapi kok menyita waktu saya dengan Tuhan ya, hati-hati. Itu ada kaitannya dengan saudara pandang harta. Buat kawan-kawanku, orang percaya di Amerika, manage waktu baik-baik. Karena Alkitab bilang pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kata pergunakan di Efesus pasal 5 ayat 16 itu dia pakai kata Yunani exagoroso. Exagoroso itu artinya tebus waktumu, selamatkan waktumu. Amin Bapak Ibu. Periksa mata, bukan periksa di dokter ya, jaga apa yang kita lihat ya. Saudara takutnya setelah ini pulang saya sudah tahu solusinya. Apa? Optik, periksa mata ya. Bukan. Ini urusan rohani, bukan urusan kemasukan debu. Ada yang bersaksi terlalu semangat. Serangga masuk di mata waktu dia naik motor. Dia bersaksi saudara-saudara, waktu saya naik motor, satu malapetaka terjadi. Ada unggas masuk di mata, serangga. Unggas bebek, memang bebek bisa masuk. Maksud dia serangga, kecepatan ngomong unggas. Bayangkan burung elang masuk di mata, berdarah-darah tuh mata. 3. Cuma 4, kok saya bisa panjang-panjangin jadi 8 ya. Saudara tahu kalau pengkhotbah sudah keliling dunia. Haleluya. 3. Periksa, karena ini berpengaruh dengan hati. Periksa apa yang kita dengar. Saudara dengar apa? Dengar khotbah itu harus periksa baik-baik. Jangan asal telan. Asal pendeta terkenal di YouTube pasti benar. Kata siapa? Kata siapa? Itu sesat nalar. Tak pikir, pokoknya nggak peduli deh dia mau khotbah apa, udah terkenal banget dia, jemaat aja 200.000 loh, nggak mungkin salah lah. Kata siapa? Pengikut setan lebih banyak dari pengikut gereja itu. Setan bohong mulu, banyak yang ikut setan. Jangan cuma pendeta, setan aja banyak pengikut. Apalagi cuma sinode. Amin Bapak Ibu. Makanya Ibrani 2 ayat 1, Ibrani 2 ayat 1 bilang, perhatikan apa yang kamu dengar supaya kamu jangan terbawa arus. Perhatikan ini ayat. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya apa? Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Amin. Dengar yang pertama, saya nggak usah bilang dengar firman dulu deh. Ada orang datang-datang omongin nama orang, hati-hati loh.
Jangan main percaya aja, jangan-jangan dia ada masalah pribadi dengan orang itu, sentimen orang itu, lalu mulai fitnah orang itu. Fitnah lebih kejam dari membunuh. Anak Tuhan yang baik di FOG, ICC, Los Angeles, Amerika Serikat, kalau ada yang suka mulut kayak begini, Hector, maksudnya jangan, maksud saya, ini bawa-bawa mulut nih, kamu udah tahu duduk berdirinya, hah? Lu udah tahu, jangan-jangan lu sebarkan hoax, sebarkan dusta. Ingat loh, bapak segala pendusta itu setan. Jangan, saya belum masuk ke firman deh, telinga dengar apa? Main percaya aja, firman aja mesti diuji. Apalagi cuma mulut tetangga ini. Amin Bapak Ibu. Datang-datang omongin si itu, datang-datang omongin si itu. Kalau ada yang begitu di tahun 2023, 2024, Alteco ngana pe bibir. Tahu Alteco itu lem Alteco kalau nempel tidak buka sampai kiamat. Itu lem besi soalnya. Jangan terlalu banyak komentar kalau tidak tahu apa-apa. Amin Bapak Ibu. Bukannya kalau anak Tuhan yang baik menangis dengan orang yang menangis, bersuka cita dengan orang bersuka cita. Orang curhat di kita, kita buka itu berita di mana-mana, keluar di Jawa Pos halaman 6. Ngana nih wartawan tapi terselubung ternyata di gereja. Hati-hati Bapak Ibu ya, banyak orang suka fitnah orang. Bapak sama ibu lagi cerita langsung bilang selingkuh. Lu tahu dari mana? Orangnya bercerita kok selingkuh. Memang ada yang bercerita memang selingkuh, tapi yang ini kan belum tentu. Memang ada. Tapi ini belum tentu. Amin Bapak Ibu. Nah, firman juga demikian. Dengar firman, pasang telinga baik-baik. Saudara masih ingat satu jemaat di kota Berea? Di Kisah Para Rasul pasal 17, mulai ayat 10. Ini jemaat Berea. Ini di Berea ya. Haleluya. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Apa yang terjadi? Khotbah di sana dan bagaimana sikap hati dari orang-orang ini saat mereka mendengar khotbah. Perhatikan, ini harus jadi teladan bagi jemaat FOG ICC. Perhatikan. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya baik daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Amin. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. That's good. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Iya. Hati sudah bagus nih, suka firman. Tapi pendeta khotbah dicatat. Kalau kurang puas, ini kan di YouTube nanti toh, nonton kembali. Bapak Gembala ada nomor, kawan-kawan pelayan juga ada nomor saya. WhatsApp Pak Mel, di menit kesekian Pak Mel ngomong begini. Apa nggak salah Pak Mel? Setahu saya sih begini. No, contohnya nih, itu jemaat keren. Daripada main telan aja, kayak makanan dikasih apa aja telan, tahu-tahu racun. Habis makan langsung kejang-kejang. Hati-hati loh firman. Amin Bapak Ibu. Dengar, teliti baik-baik. Sekarang banyak orang mengaku hamba Tuhan hebat, ajarannya kacau. Bilang Yesus bukan juru selamat lah. Bilang perpuluhan sudah tidak boleh lah. Hei, siapa yang angkat kau jadi pembatal perpuluhan? Kita bagaimana pakai mikrofon pengkhotbah. Saudara-saudara, jadi tolong perhatikan apa yang kita dengar. Periksa. Yang keempat dan yang terakhir ya sudah ya. Wajah-wajah saudara mencurigakan. Oh Tuhan ampuni mereka. Jaga hati. Satu lagi. Jaga, periksa percaya kita, periksa apa yang kita lihat, periksa apa yang kita dengar, periksa pergaulan kita. Alkitab berkata, mau bahagia, siang malam merenungkan firman, bukan duduk di kumpulan pencemooh. Mazmur pasal 1, mulai ayat 1, mari saya baca buat saudara. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang suka firman, orang perhatikan kehendak Allah, orang periksa bagaimana hatinya mempercayai Tuhan, tidak sembarang bergaul. Amerika ini tambah hari tambah jahat. Ada
yang bilang sama saya, dulu 80% Kristen, sekarang mungkin sudah menurun jadi 60%. Ada yang bilang begitu di Amerika ini. Saudara lihat pergaulan Amerika. Kita orang Indonesia yang merantau ke Amerika, tinggal di Amerika, kerja di Amerika, sudah jadi warga negara Amerika. Ingat Yusuf diutus ke Mesir bukan untuk jadi seperti orang Mesir. Yusuf diutus ke Mesir untuk jadi berkat bagi Mesir. Ingat Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Mereka diutus ke Babel bukan untuk sembah berhala. Mereka diutus ke Babel bukan untuk ikut seenak-enaknya karena mau ambil hati Raja Nebukadnezar, langsung iya aja walaupun dosa. Tidak. Disuruh nyembah patung, mereka tidak mau. Dilarang berdoa, mereka tetap berdoa. Apa yuk? Saya sudah pernah bilang kan di sini, kita tuh Kristen, ikan laut bukan bunglon. Bunglon nempel di mana? Warnanya kayak gitu. Merah dia merah, kuning dia kuning, hijau dia hijau, biru dia biru. Di gereja nyembah, di luar diskotik. Di gereja puji Tuhan, di luar rokok narkoba. Di sini memuji Tuhan, menyembah, pulang nonton blue film. Saudara, kita nggak boleh bunglon ya. Kita ikan laut. Ikan dari laut, tapi goreng ikan, masak ikan tetap pakai garam. Karena ikan dari laut, tapi dagingnya tidak otomatis asin. Kita masih di dunia. Tapi Alkitab bilang, jangan kamu serupa dengan dunia. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. 1 Korintus 15 ayat 33 bilang apa? Jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sudah diisi firman, apalagi di FOG, ibadah non-stop. Pelayanan luar biasa. Salah bergaul di luar, sia-sia hamba-hamba Tuhan pelayanan di sini. Jaga, periksa kepercayaan kita. Jaga mata. Jaga telinga. Jaga pergaulan. Percaya, dengan kekuatan kita tidak bisa. Tapi bersama Roh Kudus kita bisa. Sebab roh yang ada pada kita lebih besar dari roh apapun yang ada dalam dunia. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.